Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, DVR Melasari. Nah, video kali ini diawali dengan video unboxing. Jadi ceritanya aku beli food container lagi karena food container yang kemarin tuh kurang dan suka rebutan sama mama aku. Jadi aku akhirnya beli lagi yang baru dengan berbagai ukuran ya teman-teman. Ini aku beli harganya 40 ribuan. Nah, ini ada 14 piece ya teman-teman, dan aku belinya warna hijau. Nah, buat kalian yang pengen samaan, aku bakalan tulis link pembeliannya di description box. Jangan lupa dicek-cek ya. Dan sebelum mulai video ini, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau klik video ini, dan juga yang sudah support aku dan cara subscribe, like, dan komen. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan aku juga mau disclaimer bahwa aku bikin video ini itu nggak ada niatan untuk pamer atau apapun itu ya teman-teman. Aku bikin video ini hanya untuk kenang-kenangan dan juga untuk sharing sama teman-teman. Karena aku juga pernah ngerasain yang namanya bingung dan kesusahan saat pertama budgeting gitu ya teman-teman. Nah, semoga video ini bisa memberi sedikit manfaat untuk teman-teman semua yang mau mulai untuk budgeting sama kayak aku gitu ya teman-teman. Sebelum aku mulai untuk budgeting bulan Desember ya teman-teman, ini aku mau evaluasi dulu untuk budgeting bulan Novembernya. Jadi di sini sebagian udah aku tulis ya teman-teman. Nah, ini langsung aja aku di bagian post variable expense atau pengeluaran tidak tetapnya ya teman-teman. Cuman untuk beberapa bulan ini aku tentuin budget itu sama dulu ya teman-teman, karena aku masih ngelihat beberapa yang aku kayak belum tepat gitu ngasih budgetnya. Dan ini aku udah mulai lihat di minggu pertama. Di sini aku sisa uang 55.000, jadi total belanjanya itu 145.000 untuk belanja mingguan ya teman-teman, yang di sini mencakup sayuran dan lauk-lauk serta buah-buahan kayak gitu ya konsumsi. Untuk minggu kedua aku masih sisa 50.000, jadi pengeluarannya itu 150.000 ya teman-teman, karena budget aku itu setiap minggunya itu untuk konsumsi kayak gitu 200.000 ya. Nah, untuk belanja minggu ketiga ini aku nggak ada sisa budget karena minggu ketiga dan keempat kemarin aku beli sayurannya di rapel gitu ya teman-teman, jadi 2 bulan sekaligus. Dan untuk belanja minggu keempat jadi sisa 100.000 ya teman-teman. Dan untuk pengeluaran dari budget gas dan galon di sini aku masih sisa 14.000. Jadi total pengeluarannya 136.000 dari budget 150.000 ya teman-teman. Dan lanjut ke pos selanjutnya, di sini ada pos bensin, ini habis ya teman-teman. Dan untuk susu dan diapers di sini aku masih sisa 50.000. Jadi untuk bensin itu kan aku budgetkan 200.000 ya teman-teman, sedangkan untuk diapers dan susu itu 270.000. Jadi untuk diapers dan susu itu pengeluarannya untuk bulan ini 220.000. Selanjutnya di sini ada jajan cemilan Rayyan, ada pengeluaran tak terduga. Dan pos skincare atau makeup ini aku udah nol semua ya teman-teman, udah pasti habis semua. Dan untuk pegangan bunda dan juga belanja bulanan ini juga habis ya teman-teman, sudah nol. Dan selanjutnya yang tersisa tinggal beras di sini
aku masih ada sisa 100.000 karena kemarin orang tua aku kan pulang kampung ya, dan terus dibawain beras, jadi kayak pengeluaran berasnya itu nggak begitu banyak, nggak sesuai budget kayak kemarin ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai nyatat-nyatatnya, kemudian aku mau hitung total pengeluaran dan estimasinya itu selisihnya sesuai atau enggak, uang tunainya, sisa uang tunainya itu sesuai apa enggak gitu ya teman-teman. Ini aku hitung aja semua pakai kalkulator ini. Kalkulator ini tuh lucu banget ya teman-teman, kecil kayak gitu, dan ini bisa dibawa kemana-mana, bisa untuk gantungan juga. Ini ada tempat gantungannya. Nah ini aku beli di Shopee ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mau samaan, nanti bakal aku cantumin link pembeliannya di description box ya. Nah ini aku udah selesai ngitung total selisihnya. Jadi di sini untuk bulan November aku masih ada 369.000, dan ini aku mau cek uangnya udah benar atau belum sesuai sama catatan aku. Nah ini uangnya udah pas ya teman-teman. Ini akan aku masukkan ke sinking fund, tapi ini aku mau simpan dulu karena aku mau bikin budget untuk bulan Desembernya dulu. Nah ini untuk bulan Desember aku udah siapkan kolom-kolomnya, jadi biar cepet gitu ya teman-teman durasi. Jadi teman-teman nggak usah nungguin aku nyiapin kolom-kolom. Jadi di sini aku udah siapkan 3 kolom. Yang pertama itu income, terus ada saving and giving, terus kemudian variable expense. Nah kertas catatan pengeluaran ini aku tuh bikin kayak catatan dulu gitu sebelum bikin budgeting. Jadi nanti tinggal nyalin aja gitu. Jadi aku pas-pasin dulu sama total pendapatan yang udah aku dapet gitu ya teman-teman. Nah langsung aja di sini untuk kolom income aku tuliskan pendapatan di sini jatah dari Pasu sama total gaji aku ya teman-teman. Aku tuliskan 6.200.000 karena Pasu itu masih ngurusin orang tuanya juga, yang dimana orang tuanya itu udah sepuh, jadi dia yang nanggung gitu ya teman-teman. Ya jadi aku nggak ikut untuk membudgetkan, dan juga untuk Pak Su juga budget untuk dia itu dia pegang sendiri, jadi dia yang ngatur semuanya sendiri ya teman-teman. Jadi di sini real yang untuk aku aja dan anak aku ya, di sini yang aku kelola gitu ya. Nah selanjutnya ini udah aku tuliskan untuk kolom saving dan giving. Itu biasanya aku untuk tabungan dan juga ngasih orang tua. Di sini nominalnya aku nggak per persentase, tapi aku sesuai sama kebutuhan aja. Tapi untuk sedekah aku ambil persentase dari total gaji aku ya teman-teman. Itu sesuai sama ketentuan Islam. Dan di kolom untuk saving dan giving ini ada yang berbeda. Kali ini aku masukkan pos sinking fund yang sebelumnya aku nggak pernah masukin di saving dan giving, serta listrik yang biasa aku masukkan di saving and giving itu aku masukkan ke variable expense kali ini ya teman-teman. Dan ini selesai sudah aku menuliskan untuk budget trackingnya ya teman-teman. Nah selanjutnya aku akan menuliskan lebih rinci lagi untuk variable expense-nya atau pengeluaran tidak tetapnya ya teman-teman. Di sini itu yang paling banyak sih teman-teman, karena itu kan mencakup konsumsi dan kebutuhan kita sehari-hari ya. Jadi di sini itu lebih agak lengkap gitu ya, karena kalau misalnya yang giving and saving itu emang fixed expense jatuhnya, karena ya hampir setiap bulan memang budgetnya segitu. Cuman kalau yang variable expense ini itu beda-beda, dan kali ini aku nggak ada perbedaan untuk budget setiap posnya, jadi
posnya ini sama bulan-bulan sebelumnya, kecuali di awal-awal aku ngebudgetin ya teman-teman, itu aku masih yang over budget banget di mana-mana. Dan untuk tabungan wajib itu aku sampai yang benar-benar kecil banget gitu. Tapi kali ini tuh udah jauh lebih baik gitu ya teman-teman, daripada bulan-bulan sebelumnya, dimana aku tuh udah mulai paham gitu kebutuhan keluarga aku tuh seperti apa, dan secukupnya di rumahku tuh seperti apa, dan aku akhirnya bisa menabung sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman, menyisihkan. Nah, dan di sini juga biasanya yang bikin kita gagal budgeting itu ada di sini, karena yang bisa kita boncos, kita kurang numpuk-numpuk gitu, itu biasanya ada di sini. Karena ini kan kebutuhan sehari-hari ya teman-teman, dimana kita nggak bisa mengelak lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita usahakan lagi, insya Allah kita bisa sesuaikan kebutuhan kita, dan kita bisa memilih gitu ya, yang mana yang benar-benar kebutuhan kita dan mana yang hanya keinginan kita gitu. Karena di awal budgeting kemarin itu aku memang benar-benar yang bikin minus over budget itu ya di variable expense gitu ya teman-teman. Tapi seiringnya berjalan waktu gitu, kita udah paham, udah tahu gitu ya, itu membaik dengan sendirinya teman-teman. Nah, sekali ini aku tuh benar-benar ngerasa survive banget, karena beberapa bulan belakangan ini tuh udah nggak pernah minus gitu. Nah, kalau minus biasanya itu tuh aku ngambil dari uang tabungan wajib itu dulu ya teman-teman, sebelum ada dana tak terduga dan juga budgeting kayak gini gitu. Dan perasaan gimana ya, kok gajian tapi cuma numpang lewat, itu tuh sering banget gitu kepikiran gitu. Tapi kalau sekarang udah kayak plong banget, karena mungkin awal-awal seneng ya gitu, dompetnya penuh kayak gitu. Teman kesini ke belakangnya juga kita tetap tenang gitu, karena ya semuanya udah ada gitu, megang uangnya kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak budgeting kayak gini tuh kayak ya uangnya tinggal segini lagi, mana masih panjang lagi perjalanan gitu ya. Nah, itu sih yang aku rasain. Nah, kalau teman-teman juga ngerasain hal yang sama kayak aku tadi, coba deh mulai budgeting dari sekarang. Nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya kita gagal untuk bulan ini, tapi kita bisa coba lagi di bulan selanjutnya. Dan aku yakin sih kalian pasti bisa. Nah, oke, ini aku udah selesai menuliskan budget per pos ya teman-teman. Nah, ini tuh part paling menyenangkan, yaitu misah-misahin uangnya ke dalam posnya masing-masing. Nah, ini untuk aku mulainya dari belanja minggu pertama ya teman-teman. Ini budget aku 200.000 untuk setiap minggunya ya. Ini untuk saat ini selama beberapa bulan ini yang aku terapkan itu cukup, dan aku masih bisa menyisihkan. Jadi yang 50.000 itu kalau aku untuk jaga-jaga ya teman-teman. Kemudian untuk gas dan galon itu aku 150, dan bensin 200.000. Kemudian ada susu dan diapersnya anak aku itu 270.000. Untuk skincare itu 100.000. Untuk jajan Ryan juga 100.000. Nah, untuk sedekah yang tadi sudah saya tuliskan ya teman-teman. Terus kemudian belanja bulanannya di sini aku 300.000. Nah, ongkos bundanya ini adalah sisa dari income dan variable expense ya teman-teman. Kemudian ini ada beras 300.000, dana daruratnya 100.000, dan untuk listrik aku budgetkan 500.000 ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semua, udah aku penuhin semua, alhamdulillah banget, udah lega banget sekarang karena udah terpisah-pisah ya uangnya. Jadinya aku nggak takut kayak kepake gitu ya. Nah, ini sekarang waktunya aku menandain. Jadi ini aku tandain untuk
bagian-bagian yang aku nggak pakai uang tunai ya teman-teman, tapi aku pakai card, atau ada juga yang aku harus transfer kayak gitu ya, kayak uang tabungan wajib itu aku kirimkan ke nomor rekening aku yang lain, karena ini benar-benar uang tabungan yang nggak bisa aku pakai sama sekali ya teman-teman. Jadi itu sengaja aku pisahkan, dan kemudian arisan itu aku pakainya transfer, dan untuk asuransi juga sama, aku pakainya transfer. Jadi ini memang tidak aku budgetkan untuk pakai uang tunai. Nah sisanya aku pakai uang tunai karena lebih gampang menurut aku untuk mengontrolnya ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini untuk budget bulan Desember udah selesai. Nah kali ini aku mau langsung ke sinking fund ya teman-teman. Nah ini sinking fund itu dana yang aku sisihkan untuk tujuan tertentu ya teman-teman. Walaupun ada yang belum ada tujuannya, aku budgetkan untuk nabung aja gitu ya teman-teman. Di sini aku mau isi dulu challenge kalender. Ini akan aku isi dari sisa budgeting bulan November ya teman-teman. Ini kalau dari nominalnya aku bisa prediksi sih teman-teman, ini bakalan full ya untuk challenge kalender bulan November, karena aku juga udah bisa menyisihkan sekitar 109 ribuan untuk di luar sisa budget ini ya, yang akan aku masukkan di challenge ini gitu. Nah ini aku mau tandain dulu untuk kolom-kolom yang bisa terisi dengan total sisa budget ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini bisa terisi semua kolomnya. Di sini udah full untuk bulan kalender bulan November ya teman-teman. Nah ini mau aku ikat bersama dengan kertas challenge-nya ya teman-teman. Ini aku ikat pakai karet aja kayak gini. Nanti akan aku jadikan satu dengan teman-temannya dia yang lain ya. Nah ini uangnya juga masih ada sisa 14.000. Nah ini akan aku masukkan di power of 5.000 untuk yang 10.000 nya, dan yang untuk 4.000 nya nanti akan aku masukkan ke challenge kalender di bulan Desember ya teman-teman. Kayak gitu. Berarti ini aku ada 2 tabung yang bisa ketandain ya teman-teman. Nah ini untuk challenge 5.000 ini karena udah terlanjur aku tukar-tukar gitu uangnya, jadi campur-campur, jadi ini nggak masalah ya teman-teman, karena aku untuk challenge yang lain kayak 2.000-an terus sama 10.000-an itu semuanya udah full, dan aku belum belum mau ngelanjutin. Jadi untuk sementara challenge-nya ini, challenge nominal, aku cuma 5.000 sama 20.000 dulu. Nah selanjutnya ini aku bakalan ngisi sinking fund yang lain, yaitu sinking fund yang dari budget tadi ya teman-teman, yang sudah aku tuliskan di budgeting tracker tadi. Nah di sini di lebarannya aku isi 50.000. Jadi aku baru mulai sekitar 4 bulan gitu ya teman-teman. Ya lumayan, ini udah terkumpul 200.000 gitu ya teman-teman. Lumayan untuk nambah-nambahin yang sebentar lagi lebaran gitu. Karena aku juga nggak ada kepastian sih kalau bakalan mudik, paling orang tua aku aja. Jadi aku nggak terlalu ini banget untuk nabung lebaran ya. Kemudian ini untuk challenge 100.000, ini aku budgetkan untuk biaya pendidikan anak aku. Di sini alhamdulillah aku udah sekitar 7 challenge yang aku tandain ya teman-teman untuk yang 100.000. Jadi aku udah terkumpul 700.000-an gitu. Nah ini rencananya, karena anak aku kan baru 3 tahun ya, sedangkan dia anak cowok, aku rencananya nggak akan cepet-cepet nyekolahin dia. Jadi sekitar 5 tahunan mungkin baru akan aku masukkan, atau mungkin dia akan aku masukkan ke les dulu supaya dia bisa beradaptasi aja dulu kayak gitu.
Nah kemudian lanjut, ini aku ke challenge 1 juta, dimana ini isinya 20 ribuan semua. Ini aku nggak isi ya teman-teman, tapi aku akan isi ke dana darurat. Ini dana darurat yang udah aku pisahkan tadi ya di budget pertama, itu sebesar 200 ribu, dan ini alhamdulillah udah lumayan banyak. Nah pertama kali aku ikut challenge ini tuh tadinya aku budgetkan 150 ribu, cuman aku pikir kayaknya bisa nih kalau 200. Akhirnya aku pindah ke nominal 200 ribu, dan ini udah berjalan 5 bulan, alhamdulillah banget udah bisa kekumpul sekitar 950 ribu gitu ya teman-teman. Dan ini untuk sisa yang tadi, ini aku tambahkan dengan sisa dari yang sinking fund sebelumnya kan 178.000 ya teman-teman. Nah itu yang 28.000 aku campurkan di sini. Dan di sini aku tambahkan 2.000 lagi, jadi bukan 28.000 ya teman-teman, jadi 34.000 karena sisanya kan tadi 4.000 ya, ditambah 2.000 jadi 32.000. Alhamdulillah bisa ngisi untuk challenge Desember ini sebesar 34.000 gitu ya. Awal yang bagus gitu, walaupun nominalnya kecil, tapi kalau misalnya kita konsisten insya Allah jadi banyak teman-teman. Jadi jangan melihat nominalnya kecil atau besarnya, tapi konsistennya kita dan usahanya kita aja gitu. Nah ini aku tandain dulu ya teman-teman untuk yang kolom bisa diisinya ya, kayak gini. Terus aku masukkan ke ziplocknya. Nah ntar kalau misalnya ada sisa-sisa uang jajan atau dari mana dapat uang tambahan dari Pak Su, itu aku bisa masukkan ke challenge kalender. Alhamdulillah banget ya teman-teman, hari ini udah selesai sinking fundnya, semua udah keisi, dan untuk budget juga sudah selesai. Nah artinya selesai juga video kali ini. Terima kasih semuanya udah nonton ya teman-teman. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Juga share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.